Bunga yang mekar di pagi hari bisa layu ketika terik matahari menyentuhnya. Begitu pula manusia, ada yang di pagi harinya sholat di masjid, akan tetapi pada malam harinya terlena dalam dosa di tempat-tempat maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak nasihat bijak tentang makna kematian, rahasia menggapai husnul khatimah. Kematian adalah janji yang tak dapat dielakkan, satu kepastian di antara ketidakpastian hidup. Tak satupun makhluk yang hidup akan luput dari sentuhan maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah meraih kemenangan. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Walau demikian, misteri kematian tetap berada dalam genggaman rahasianya. Tidak ada yang tahu kapan Israel akan datang menjemput. Tak seorang pun yang dapat menduga kapan dirinya akan dihadapkan pada kenyataan terakhir ini. Kematian tak kenal usia, jenis kelamin, atau status sosial. Ia datang bagi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lelaki dan perempuan yang telah menikah ataupun masih sendiri. Tak ada penghalang yang dapat menunda kehadirannya walau hanya sekejap, sebab ia datang tepat pada waktu yang telah Allah tentukan, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Sesungguhnya manusia telah 2 kali mengalami kematian dan 2 kali pula kehidupan. Kematian pertama dialami sebelum lahir ke dunia, ketika ruh belum dihembuskan. Kehidupan pertama terjadi saat manusia lahir ke dunia dan menghirup udara duniawi. Setelah masa hidup di dunia berlalu, manusia kembali merasakan kematian, yaitu saat ruh meninggalkan jasadnya. Namun, kematian itu tak menghentikan perjalanan manusia. Kehidupan kedua akan datang di alam barzah hingga ke kehidupan akhirat yang kekal. Di sanalah manusia menghadapi pertanggungjawaban atas amal perbuatannya ketika di dunia. Banyak manusia yang enggan membicarakan kematian, merasa berat dan takut menghadapinya. Rasa takut mati ini seringkali terbit dari ketidakpastian tentang apa yang akan dihadapi setelahnya, atau karena perasaan bahwa apa yang ada di dunia ini lebih baik dibandingkan dengan yang tak terlihat di alam lain. Boleh jadi juga karena imajinasi tentang berat dan pedihnya kematian dan kehidupan sesudahnya, atau mungkin kekhawatiran akan nasib keluarga yang ditinggalkan.
Seringkali rasa takut itu hadir karena ketidakpahaman akan makna kehidupan dan kematian itu sendiri. Semua ini menambah kecemasan dan kekhawatiran di hati manusia, membuatnya berusaha melupakan kenyataan akan datangnya kematian yang pasti. Namun dalam Islam, kematian bukanlah sesuatu yang harus dihindari ataupun ditakuti, melainkan bagian dari perjalanan kehidupan yang telah Allah tetapkan. Kematian adalah sebuah gerbang yang mengantar manusia pada kehidupan yang lebih hakiki, kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kebahagiaan sejati. Al-Quranul Karim berkali-kali menekankan bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih bahagia dan sempurna daripada kehidupan dunia. Kematian adalah karunia Allah bagi hambanya yang beriman, sebab dengannya manusia dapat mengakhiri segala kepedihan dunia dan memulai perjalanan menuju keabadian yang damai. Ia merupakan sebuah ujian untuk mengukur amal manusia, sebuah sarana untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Tanpa adanya kematian, manusia tidak akan pernah berpikir tentang apa yang ada di balik kehidupan ini dan tidak akan pernah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Untuk itu, dalam menghadapi kematian, seorang hamba hendaknya tidak hanya memikirkan dunia yang fana, melainkan juga mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Seperti kata bijak, bawalah bekal ketika kamu hendak pergi, dan bawalah amal ketika akan mati. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, sebuah panggung sandiwara di mana manusia menjalani perannya masing-masing. Harta, tahta, kecantikan dan kekuasaan yang diagung-agungkan di dunia ini hanyalah sementara. Ketika kematian menjemput, semuanya akan ditinggalkan. Tak satu pun yang bisa dibawa kecuali amal kebajikan yang telah diperbuat. Pada saat itulah kain kafan menjadi satu-satunya pakaian yang menyertai jasad ke tempat peristirahatan terakhirnya. Maka dalam menjalani kehidupan ini, hendaklah manusia jauhkan diri dari sifat angkuh dan sombong. Semua simbol-simbol duniawi yang melambangkan status dan derajat hanyalah ilusi yang kelak akan sirna. Dunia ini hanyalah setitik bayangan dibandingkan dengan keagungan akhirat yang kekal. Karena itu, jagalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan makhluknya sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak peringatan dalam Al-Quran tentang kehancuran umat-umat terdahulu yang disebabkan oleh keangkuhan dan kesombongan mereka, seperti Fir'aun yang congkak, kaum Ad yang perkasa, serta Qarun yang kaya raya. Dalam sekejap Allah membinasakan mereka sebagai tanda bahwa kedudukan dan kekuasaan di dunia ini tiada artinya dibandingkan dengan kekuasaannya. Tak ada yang mampu menghalangi kehendaknya ketika dia berkehendak menurunkan azab. Hendaklah manusia senantiasa ingat bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah dan tiada yang abadi selain Dia. Imam Al-Ghazali menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini bagaikan penumpang kapal yang sedang berlayar menuju sebuah tujuan yang jauh dan abadi. Dalam perjalanannya, kapal tersebut berhenti sejenak di sebuah pulau kecil. Kemudian sang nahkoda dengan penuh kewaspadaan memberikan aba-aba kepada para penumpang bahwa perjalanan mereka masih sangatlah panjang. Ia mempersilahkan para penumpang untuk turun sejenak,
mencari bekal secukupnya dalam waktu yang terbatas. Namun, ada di antara mereka yang memahami betapa singkatnya waktu yang dimiliki, sehingga memanfaatkan setiap detik untuk mempersiapkan segala yang diperlukan untuk perjalanan berikutnya. Sementara itu, tak sedikit pula yang terlena oleh keindahan pulau tersebut, tenggelam dalam kenikmatan sesaat, melupakan hakikat perjalanan yang jauh lebih penting. Mereka baru tersadar ketika panggilan untuk kembali berlayar tiba, dan waktu yang berharga itu telah berlalu dengan sia-sia. Demikianlah kehidupan manusia di muka bumi ini. Bagi mereka yang sadar, hidup adalah ladang untuk menanam amal kebaikan, menjadikannya sebagai bekal yang akan menyelamatkan kelak di hari akhir. Mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati, meninggalkan segala larangannya dengan ketulusan. Setiap ibadah menjadi pengingat bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara yang akan ditinggalkan pada waktunya. Bagi mereka, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju tempat yang dijanjikan. Sebuah taman surga yang dipenuhi kenikmatan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh akal manusia. Ketika ajal menjemput, mereka tersenyum bahagia, yakin bahwa perjalanan mereka akan berakhir di tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Namun, ada pula manusia yang menghabiskan hidupnya tanpa tujuan yang jelas. Mereka terjebak dalam kenikmatan dunia, menghabiskan umur dalam maksiat dan kelalaian, terjerumus dalam perbuatan yang jauh dari jalan Allah. Hidup mereka tenggelam dalam dosa, narkoba, perjudian, korupsi, pergaulan bebas, perzinahan, dan berbagai kesenangan duniawi yang menyesatkan. Ketika kematian datang menyapa, barulah mereka tersadar dari hayalan yang selama ini membelenggu mereka. Di hadapan malaikat maut, mereka memohon kesempatan kedua, walau hanya untuk sekejap, agar bisa memperbaiki diri mereka. Namun, segala permintaan itu tak lagi berguna. Penyesalan pun menjadi sahabat terakhir mereka. Tetapi sayangnya, waktu yang terlewat tak akan pernah kembali lagi. Maka, merugilah mereka yang mengabaikan peringatan, tersesat di tengah jalan tanpa bekal yang cukup untuk perjalanan akhirat. Setiap insan mengharapkan husnul khatimah, yakni meninggal dalam keadaan yang baik, membawa cahaya iman dan amal kebaikan. Namun, meraih akhir yang indah bukanlah perkara mudah. Hanya mereka yang istiqomah dalam kebaikan, yang tak henti-henti berbuat amal saleh, yang menjauhkan diri dari hawa nafsu yang menjerumuskan, yang mampu menghadapi kematian dengan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan hati, melihat amal yang terjaga dari riya dan takabur. Bukan banyaknya amal yang menjadi ukuran, melainkan keikhlasan dan ketulusan dalam setiap perbuatan. Oleh karena itu, tak seorang pun berhak berbangga atas amalnya sendiri. Sebab Allah berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Quran Surat An-Najm ayat 32. Dalam perjalanan hidup, terkadang seseorang merasa telah menggenggam tiket ke surga hanya karena ia berada dalam lingkungan yang baik atau menjalankan ibadah tertentu. Akan tetapi, kesombongan spiritual justru dapat menjadi batu sandungan dalam meraih ridho Allah.
Bunga yang mekar di pagi hari bisa layu ketika terik matahari menyentuhnya. Begitu pula manusia. Ada yang di pagi harinya sholat berjamaah di masjid, akan tetapi di malam harinya terlena dalam dosa di tempat-tempat maksiat. Kematian adalah cermin, memperlihatkan hakikat diri yang sesungguhnya. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa tak seorang pun bebas dari ujian. Tak seorang pun bisa merasa aman dari tipu daya setan hingga nafas terakhir terhembus. Kematian juga merupakan pelajaran berharga bagi yang hidup. Tak ada yang lebih nyata dari kepergian seseorang yang dekat dengan kita. Seseorang yang sebelumnya terlihat sehat dan penuh canda tawa, tetapi dalam sekejap dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Perpisahan ini menyadarkan kita bahwa hidup ini hanyalah sementara saja, bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan. Saat seseorang yang dicintai pergi untuk selamanya, hati kita tersentak, menyadari bahwa setiap detik yang kita miliki adalah anugerah yang harus dijaga. Bagi sebagian orang, kematian mungkin dianggap sebagai pembebasan dari kezaliman mereka yang serakah dan tamak, yang menindas dan merampas hak orang lain. Namun, ada pula sosok-sosok mulia yang kepergiannya meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Mereka adalah laksana lentera yang menerangi sekitarnya, pribadi yang berbudi luhur, dermawan, dan penuh kasih sayang. Kehilangan mereka membuat banyak hati yang menangis, mengingat segala kebaikan dan kebajikan yang mereka tinggalkan. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup ini, marilah kita bercita-cita untuk menjadi manusia yang kepergiannya diratapi bukan karena kebencian, melainkan karena kerinduan dan cinta. Saat kita lahir, kita menangis dan orang di sekitar kita tertawa bahagia menyambut kehadiran kita. Alangkah indahnya jika kelak ketika kita meninggalkan dunia, kita bisa tersenyum tenang, sementara orang-orang di sekitar kita menangis karena merasa kehilangan. Meninggalkan dunia dengan hati yang tenang, percaya bahwa amal kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni. Dan bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului, semoga segala amalnya menjadi penerang di alam barzah. Semoga Allah menerima ibadah mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memberikan rahmat serta tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sungguh, cepat atau lambat, kita pun akan menyusul mereka ke alam baka. Kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan, sebuah episode singkat sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju keabadian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.